Assalamualaikum Bapak. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 saat ini Bapak saya sudah menjalani pendidikan sampai ke modul 1.4. Pada modul 1.4 ini Bapak saya mempunyai tugas yaitu aksi nyata, di mana tugas ini saya harus mendesignasikan budaya positif kepada seluruh guru yang ada di SD 17 Juli ini. Dalam hal ini saya meminta izin kepada Bapak untuk mensosialisasikan segala ilmu yang saya ketahui tentang budaya positif untuk guru SD Negeri 17 Juli. Silakan Bu, berapa orang kira-kira yang butuhkan? Yang saya butuhkan guru Bapak 10 orang, minimal 10 orang. 10 orang, nanti juga disediakan waktu di saat jam-jam kita kosong. Silakan menggunakan kelas di ruang mana di Ruang kelas saja. Nanti apa yang kurang, apa yang bukan koordinasi sama wakil kelas Bu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, keselamatan serta umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna sama-sama mengikuti diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri Nasriah SPD CGP angkatan 11 dari UPDD SD Negeri 17 Juli. Di siang ini bagaimana kabar ibu-ibu semua? Masih semangat? Untuk membangkitkan semangat kita, ayo kita lakukan speaking ya. Sekarang mari sama-sama kita lakukan speaking. Ayo bangun semua.
Baik, ibu-ibu semua, kita masuk dalam acara kita yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Nasriah SPD, CGP Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 17 Juli. Bapak Ibu, sekarang saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang mana dalam perjalanan banyak sekali ilmu yang saya dapat, terutama dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk dalam budaya positif. Tentunya Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strateginya yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Di sekolah kita sudah pernah kita jalani bentuk disiplin. Kita lanjut konsep inti budaya positif. Di sini termasuk dari perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Di sini mencakup pelajar Pancasila yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada sikap mandiri, berorganisasi global, bergotong royong, kreatif. Di sekolah kita, siswa-siswa kita sudah pernah sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dari sikap kemandirian itu sudah nampak dari siswa kita ya. Sikap bergotong royong, ada juga bekerja sama. Nah, kita lanjut. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia merupakan pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya sendiri, bergotong royong. Pelajar di sekolah kita sudah memiliki kemampuan, yaitu bergotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan
dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri. Pelajar kita merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Mungkin di sekolah kita yang dimensi mandiri ini banyak terlihat dari siswa-siswa kita. Misalnya dalam mengerjakan tugas, mereka sudah mulai bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kita masuk ke dalam dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Untuk dimensi kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di sekolah kita dimensi kreatif ini sudah terlihat di pelajaran SBDP. Di situ siswa sudah mulai berkreasi, menghasilkan karya. Kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik karena untuk membuka kepalan tangan. Oke, baik, kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Paparan Dr. William Althusser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada ilusi ini kita tidak dapat memaksa murid untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan segala hal usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol mereka belajar, untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab apapun yang dilakukan akan diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan ada sebuah kinerja.
Kita lanjut, bagaimana seseorang dapat berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen L. Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang kita kontrol sebetulnya tidak dapat dikendalikan, karena yang mengontrol hanyalah dirinya, bukan orang lain. Dua, disiplin positif. Ini yang akan kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Mungkin disiplin positif ini sudah kita terapkan, mungkin kita belum tahu ini yang namanya disiplin positif. Ayo sama-sama kita mencari tahu. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Di disiplin positif ini kita tidak ada sistem pemberian hadiah atau reward atau hukuman. Yang ada di sini kita melakukan pembiasaan. Kalau di sekolah kita sudah pernah melakukan pembiasaan budaya salam. Itu ketika masuk kelas, ketika selesai kegiatan kita sudah melaksanakannya. Disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mencipta peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan berbahan berlaku ke arah yang lebih baik. Mungkin siswa kita sudah melaksanakan dan kita sudah mulai menjalankan disiplin positif ya Bapak Ibu. 3. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. IBO primer, program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, termasuk dalam antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Untuk profil pelajar Pancasila, siswa kita sudah nampak, bergotong royongnya kita sudah nampak, bernalar kritis, kreatif, itu sudah terlihat dari siswa-siswa kita ya.
kalau dimensi bergotong royong seperti kita adakan kegiatan Sabtu bersih. Di situ nampak kerjasamanya siswa kita itu sudah nampak itu ya. Kalau bernalar kritis itu di saat siswa membaca puisi atau di setiap hari Jumatnya. Baik, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha sebaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan kita? Mungkin ada yang tahu kebutuhan dari kita, kesediaan makanan itu termasuk dari kebutuhan kita ya kan, pakaian, kebutuhan kita juga rasa aman, ya Wida. Ya, Bu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk kita bertahan hidup, apa-apa saja yang kita perlukan? Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Apalagi Bu Rahmi? Kesehatan. Ya, kesehatan sangat penting karena mendukung bertahannya hidup. Coba kalau kita sakit-sakitan, pasti kita tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan ya. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima? Kita merasa harus dipedulikan. Coba kita ada di posisi yang tidak dipedulikan, pasti kita merasa minder ya kan? Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan dari manusia. Kerjasama juga termasuk dalam kepedulian bagian dari dalam kelompok. Ketiga, penguasaan. Yang termasuk dalam penguasaan itu termasuk dalam harga diri. Ya, kita ingin dihargai oleh orang lain. Keinginan untuk dianggap. Pasti kita punya keinginan untuk dianggap. Misalkan kita di bawah naungan SD 17 Juli, kita ingin dianggap sebagai guru SD negeri 17 Juli. Ya, untuk kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebebasan merupakan dasar kebutuhan manusia juga. Misalkan kita tertekan dalam hidup, kita tertekan, mungkin kebutuhan kita belum terpenuhi ya. Yang termasuk dalam kebebasan itu kepingin kita hidup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu kesenangan. Itu tujuan semua ya. Itu ujung tombak kehidupan kita adalah kesenangan. Yang termasuk dalam kesenangan Rahmi, bermain, humor, bercanda, Ketawa. Kalau Bu Rahmi tertawa bagaimana? Ciri khas Bu Rahmi ya. Insya Allah untuk di akhir nanti kita refleksi sekali ya. Biar kita mendapatkan kesenangan. Healing ya Bu Rahmi. Oke. Insya Allah nanti kalau tugas-tugas kita terselesaikan, kita healing sekali ya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia
yang harus kita sanggupi. Kalau salah satu dari kebutuhan ini tidak ada atau tidak terpenuhi, bagaimana rasanya? Ada kekurangan. Banyak sekali kekurangan ya. Misalkan tidak memiliki apa ya di sini kesenangan. Kalau satu saja kekurang kesenangan, mungkin kita iya betul sekali. Kita lanjut dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin kita semua ingin menghindari dari rasa tidak nyaman atau hukuman. Kita punya teknik ya di sini kalau memang untuk menghindari ketidaknyamanan ini atau hukuman tentang suatu masalah. Mungkin kita menjauh dari masalah atau jangan berbuat masalah ya. Biar kita hidupnya nyaman tanpa masalah ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bagaimana maksudnya Burami? Buros? Iya, berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Seperti kita saat-saat ini sama-sama membuat RHK. Nah, di sini jangan melihat ujungnya jeri ya. Tapi di sini saling membantu. Tunjukkan kolaborasi kita ya, kerjasamanya untuk menjadi yang mereka inginkan dan saling menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini bagaimana maksudnya? Baik, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman atau psikis. Kalau kita buat hukuman pasti tidak terencana ya. Anak-anak pun begitu. Waktu berbuat kesalahan pasti dia tidak merencanakan. Seperti kejadian-kejadian di kelas, pasti dia tidak merencanakan, tapi apa boleh dikata ya sudah terjadi. Konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini pasti terencanakan ya, terencana dan biasanya disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Memang konsekuensi biasanya kita buat setelah adanya kesepakatan. Biasanya kita duduk rembuk dulu ya, duduk rembuk untuk membuat kesepakatan. Kalau ini yang dilanggar, apa tindakannya? Kalau tindakan kesepakatan ini kita ambil untuk murid, tetap dia tidak merasa nyaman. Oke, kita lanjut ke restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang terjadi adalah kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kalau menurut saya perilaku manusia yang paling tepat di sini yaitu restitusi. Di sini guru, peran kita sebagai guru tidak menyalahkan siswa, tapi dengan cara kita dia tahu memperbaiki kesalahan dan mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya siswa selalu terlambat masuk, kita jangan terlalu menghukum, tapi menanyakan terlambatnya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas,
Di sini siswa bisa sadar sendiri. Baik, kita lanjut ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Anak membenci kedisiplinan, terjadinya paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau antara hukuman dan konsekuensi ini mungkin di sekolah kita masih ada pertimbangan ya Bapak Ibu, kita lebih ke pengembangan restitusi. Kalau untuk konsekuensi mungkin hanya seberapa saja yang kita ambil dalam penyelesaian masalahnya. Dan alhamdulillah anak-anak di sekolah kita sudah mulai mematuhi peraturan. Itu termasuk dalam konsekuensi. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu jam 7.30 itu sudah memenuhi halaman sekolah kita. Apalagi hari Senin ya, sudah jam 7.30 sudah ada dalam barisan. Menurut Bu Rahmi, selalu dengan Bu Rahmi ya, tindakan guru mencetak 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu Bu Rahmi hukuman atau konsekuensi? Ya, itu termasuk dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk dalam konsekuensi karena menggantikan ya. Soal selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Karena tersenggol pada saat belajar, termasuk ke dalam konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman. Kalau kita cocokkan dengan keadaan sekolah kita, apakah kita pernah melakukan tindakan yang demikian? Tidak ya. Di tempat kita alhamdulillah belum ke arah situ, paling ke konsekuensi. Misalkan siswa tidak mengerjakan PR, di situ kita tidak memberi tolerir, tapi dia harus berusaha membuat PR dengan bertanggung jawab
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk dalam konsekuensi ya. Murid diminta untuk post up itu tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Baik, mungkin di sekolah-sekolah tentang tindakan atau hukuman atau konsekuensi dalam pengerjaannya pun kita tetap mempertimbangkan ya, ibu-ibu ya. Ada pertimbangan kita, misalkan siswa terlambat ke sekolah, kita di sini tidak memainkan punishment, kita tetap menayangkan jarak dari rumah ke sekolah. Baik, kita lanjut 5 posisi kontrol guru. Penghukum, ada teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan adanya manajer. Kalau penghukum, yang dikatakan dengan penghukum bagaimana ya di sini? Penghukum, yang dikatakan dengan penghukum, misalkan siswa membuat kesalahan, apakah langsung dihukum atau mencari dulu apa penyebabnya? Kita cari dulu penyebabnya. Oke, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu kalimatnya bagaimana ibu-ibu? Mengarah ke mengancam ya. Itu kalimat penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk dalam pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, berarti dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, tegurannya menggunakan bahasa yang lembut. 3. Teman, guru akan menyakiti murid. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi sebagai teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat,
4. Pemantau. Memantau itu sama dengan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau bagaimana? Ya, peraturannya apa? Iya, bagus sekali. Apa yang telah kamu lakukan? 5. Posisi manajer. Manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Mungkin kita lebih ke posisi manajer, bukan penghukum. Mari kita saksikan bersama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol. Apakah aku? Apakah termasuk dalam posisi kontrol penghukum atau manajer? Saya kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk dalam posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk dalam posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk dalam posisi kontrol. Lebih ke arah manajer ya. Bu Ida, kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk dalam posisi kontrol. Apakah aku? Coba kita lihat lagi. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu ya. Posisi kontrol. Apakah aku? Termasuk dalam posisi kontrol. Ya, bagus sekali. Berarti posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Posisi kontrol teman, hukuman atau manajer? Iya. Ya, beri aplaus untuk Ida. Posisi kontrol apakah aku? 7. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Apa itu peraturan kelas? Bagaimana Bu Rahmi? Ya, kalau keyakinan kelas,
seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Berarti di keyakinan kelas ini adanya kesepakatan, misalkan kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita ada interaksi siswa dan guru. Untuk keyakinan kelas dibuat bersama, ada melibatkan guru dan siswa. Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 6. Bersifat abstrak, berupa pertanyaan, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 6. Itu keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu bersifat abstrak. Nah, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Di segitiga restitusi ini kita menyelesaikan masalah dengan tidak memvonis siswa, tapi lebih ke membuat siswa mengakui apa kesalahan yang telah dia perbuat dan dia mencari solusi sendiri. Apa solusi untuk memperbaiki kesalahan saya? Mungkin di sekolah kita sudah pernah kita lakukan segitiga restitusi ini. Mungkin kita tidak ini ya pernah melakukan, tapi kita tidak mendokumentasikan. Kadang-kadang setiap siswa melakukan kesalahan, pasti kita memanggil, mencari solusi. Tidak memvonisnya, tapi mencari tahu dulu
mahasiswa. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin menyelesaikan masalah. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Lebih ke pertanyaan itu ya. Padahal kamu lebih bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Kamu patut bangga karena sudah melindungi hal yang penting buat kamu melakukan karena menganggap penting bagi kamu. Pada validasi tindakan yang salah, pertanyaannya lebih mengacu pada mengapa kamu melakukan hal itu. Lebih mencari tahu ya, lebih ke arah mencari tahu permasalahannya dulu, tidak langsung menvonis. Mungkin ibu-ibu pernah menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lebih kepada pertanyaan, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Ini pertanyaannya yang mengarah kepada keyakinan kelas. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan siswa, kita terlebih dahulu di sini membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Misalkan siswa terlambat datang. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan apakah dia terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Pertanyaan ini pun bukan memvonis dia, tapi lebih membuka pemahaman dia bahwasanya apa yang dia lakukan itu sudah menyimpang daripada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini penerapan segitiga restitusi yang pernah saya buat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas 6. Ini tentang penyelesaian masalah tentang siswa yang mencontek. Sekarang coba pikirkan, kenapa kamu yang marah sampai menabrak
Basri. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar serta menghormati teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, tadi ibu mendengar laporan dari ibu Tiket, katanya kamu sering terlambat ke sekolah ya? Ya, Bu. Menurut ingatan kamu, berapa kali sudah terlambat ke sekolah? Dan terima kasih ibu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu. Baik, akhir berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan usahakan mengulanginya. Setuju? Nah, akhir kita cari solusinya ya. Akhir sering terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Kenapa akhir? Karena saya belum sekarang, Bu. Karena selalu menjadi dan terlambat hidup. Kamu tahu kira-kira kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kalau datang ke sekolah dengan terlambat, sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Ya, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Mungkin, Bu. Betul. Menurut kamu disiplin itu penting tidak, bukan? Mungkin betul, karena bisa membuat saya cepat waktu, bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangatlah penting karena waktu sangat bermanfaat untuk kita. Ya, Bu, saya merasa bersalah, Bu. Mohon maaf, saya sudah terlambat. Ya, ini sikap kamu yang sangat baik dengan cara meminta maaf. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat lagi, Bu. Baik, akhir kamu sudah menemukan solusinya dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi, siswa kelas 6 TD SD Negeri 17 Juli. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Dan saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan tadi barusan yang kita lihat bersama penyelesaian penggunaan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di mana siswa ini mengakui kesalahannya sendiri dan mau memperbaikinya. Baik, kita sudah berada di penghujung, yaitu penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki dan sosial yang baik, di mana standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian ibu-ibu semua, ibu-ibu guru hebat, desiminasi saya tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru hebat semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara desiminasi saya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rahmiati SPD, rekan kerja Ibu Nasriah SPD di UPTD SD Negeri 17 Juli. Sebagai calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Nasriah telah melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kami. Ibu Nasriah menjadi agen penggerak dalam budaya positif di UPTD SD Negeri 17 Juli, saling bekerja sama untuk mewujudkan disiplin dan budaya positif. Semoga budaya positif di sekolah kami dapat terwujud secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala, siswa bimbingan Ibu Nasriah SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Ibu Nasriah merupakan guru yang aktif dan selalu menerapkan budaya positif di lingkungan UPTD SD Negeri 17 Juli. Beliau berusaha menerapkan praktik segitiga restitusi dalam budaya positif, menghargai pendapat kami walau kami melakukan kesalahan. Semoga budaya positif di sekolah kami dapat berjalan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tanpa orang tua, tapi akhlaknya sangat mulia. Hidup tanpa orang tua, tapi akhlaknya sangat mulia.
محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين